Roni hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia melihat ayahnya duduk di sofa ruang tengah. Sofa yang sama tempat ia dan Siska melanggar batas suci 2 malam lalu. Siska datang membawakan teh untuk suaminya. Dan sesaat sebelum ia berbalik, matanya bertemu dengan mata Roni. Ada kilatan rahasia di sana. Sebuah senyum tipis yang sangat samar, yang seolah berkata bahwa semua yang terjadi adalah nyata, namun tak akan pernah diakui. Langit malam itu seolah ikut menangis, menumpahkan hujan deras yang membasahi aspal jalanan. Roni berjalan gontai, mengabaikan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tangannya, sebuah tas ransel tua berisi pakaian yang dijejalkan. Terburu-buru menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Kalimat terakhir istrinya masih terngiang, lebih tajam dari sembilu, memotong habis harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ini rumahku, bukan rumahmu. Rumah ini warisan dari orang tuaku. Kalau kamu tidak sanggup menuruti aturanku, silahkan angkat kaki. Kamu tidak punya hak 1 inci pun di sini. Kata-kata itu terus berputar, menciptakan lubang menganga di dadanya. Roni yang selama ini mencoba bersabar, meski seringkali merasa direndahkan, akhirnya menyerah. Ia memilih pergi, daripada harus terus mengemis harga diri di rumah yang bukan miliknya. Sesampainya di depan pagar rumah masa kecilnya, ia terpaku. Rumah itu tampak asing namun akrab. Ia berharap bisa bertemu ayahnya, memeluk ayahnya itu, dan sekadar mendengar kata sabar nak. Namun saat ia melangkah masuk, suasana sunyi menyambutnya. Pesan singkat dari sang ayah baru terbaca. Ayah harus keluar kota mendadak. Ada proyek yang harus segera selesai. Jaga rumah ya. Roni menghela napas panjang, nyaris menyerah pada rasa lelahnya. Saat ia hendak menaiki tangga, sebuah siluet muncul dari arah dapur. Siska, dia adalah ibu tirinya, berdiri di sana dengan daster tanpa lengan berwarna krem yang lembut. Semenjak ibu Roni meninggal, ayahnya menikah lagi dengan Siska, wanita yang usianya sekitar 40-an itu masih terlihat anggun dengan tubuh padat, berisi yang masih terawat. Wajahnya cukup cantik di usianya itu. Roni, kamu basah kuyup, ucap Siska pelan. Matanya menyiratkan keterkejutan sekaligus rasa iba yang mendalam. Roni tidak sanggup menatap mata wanita itu. Ia merasa malu, merasa gagal, dan merasa hancur. Tanpa sepatah kata pun, ia hanya menunduk, melewati Siska begitu saja, menuju kamar lamanya di lantai atas. Kamar itu terasa dingin dan berdebu, persis seperti hatinya saat ini. Ia melempar tasnya ke sudut ruangan dan duduk di pinggiran tempat tidur, membiarkan tetesan air dari rambutnya membasahi lantai. Sementara di dalam dadanya, badai yang lebih hebat sedang berkecamuk. Hening di dalam rumah itu terasa begitu pekat. Hanya interupsi detak jam dinding yang seolah mengejek kekacauan di hati Roni di dalam kamar lamanya yang berbau, apak, dan debu. Roni hanya duduk di tepi ranjang, menatap dinding dengan pandangan kosong. Namun, keheningan itu pecah oleh ketukan pelan yang ritmis di pintu kayunya. Roni, keluarlah. Jangan biarkan amarahmu memakan dirimu sendiri dari dalam. Aku sudah siapkan makan malam. Suara Siska terdengar lembut, namun ada nada otoritas yang menenangkan di baliknya. Dengan langkah berat, Roni membuka pintu. Ia mendapati Siska berdiri dengan memakai daster krem sepaha tanpa lengan yang menunjukkan kulit mulusnya, menatapnya dengan binar mata tajam yang sulit diartikan. Antara kasihan dan sesuatu yang lebih dalam, Roni mengekor di belakangnya menuju ruang makan. Di bawah temaram lampu gantung yang memberikan efek bayangan dramatis, meja makan kayu itu terasa jauh lebih luas dari biasanya. Makanlah, ujar Siska singkat sambil menyendokkan nasi ke piring Roni. Ia tidak bertanya mengapa Roni pulang dengan baju basah atau kemana istrinya. Ia seolah tahu
bahwa pertanyaan hanya akan menambah luka. Roni menyuap makanannya perlahan. Setiap kunyahan terasa hambar, tertahan oleh sesak di tenggorokan. Siska duduk tepat di seberangnya, memperhatikannya tanpa henti. Gerakan tangan Siska saat menuangkan air, denting sendok yang beradu dengan piring. Semuanya terasa begitu intim di tengah rumah yang kosong tanpa kehadiran sang ayah. "Kamu tidak perlu merasa sendirian di sini, Roni," ucap Siska tiba-tiba. Suaranya begitu rendah, hampir seperti bisikan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat bayangannya jatuh menutupi piring Roni. Roni mendongak, dan untuk pertama kalinya matanya bertemu dengan tatapan Siska yang tajam namun hangat. Di ruang makan yang sunyi itu, pertahanan yang dibangun Roni mulai retak. Kehadiran Siska bukan lagi sekadar ibu tiri yang menyiapkan makan, melainkan satu-satunya orang yang menawarkan perlindungan di saat dunianya runtuh. Suasana canggung itu perlahan berubah menjadi ketegangan yang aneh, seolah ada percikan tersembunyi yang mulai menyulut di antara mereka dalam keremangan malam itu. Lampu kristal di ruang tengah sengaja dimatikan, hanya menyisakan pendar lampu meja yang remang-remang, menciptakan bayangan panjang di dinding. Roni duduk merebahkan punggungnya di sandaran sofa, jemarinya yang gemetar menggenggam cangkir minuman hangat yang diberikan Siska. Uapnya yang tipis tidak mampu menghangatkan hatinya yang membeku setelah diusir layaknya orang asing oleh istrinya sendiri. Siska datang kembali, kali ini tanpa alas kaki. Suara gesekan halus langkahnya di atas karpet bulu terdengar seperti desiran yang memicu adrenalin. Ia duduk sangat dekat hingga Roni bisa mencium aroma body lotion mask yang bercampur dengan aroma jahe. "Ceritakan semuanya, Roni, jangan biarkan luka itu membusuk di dalam," bisik Siska. Suaranya rendah, serak, dan penuh magnet. Roni mulai bercerita, awalnya pelan, lalu berubah menjadi isak tangis yang tertahan. Roni menceritakan bagaimana ia merasa dikerdilkan sebagai laki-laki di rumah warisan itu. Siska mendengarkan tanpa memotong, matanya yang tajam mengunci wajah Roni. Tanpa diduga, Siska meletakkan tangannya yang halus di atas paha Roni, meremasnya lembut untuk memberi kekuatan. "Kemarilah," ucap Siska pelan sambil melebarkan kedua lengannya. Roni menyerah pada kerapuhannya. Ia membenamkan wajahnya di dada Siska yang hangat dan kenyal. Dia juga merasakan kulitnya bertemu dengan kulit ibu tirinya yang halus dan mulus itu. Kelembutan yang ia rasakan di sana terasa sangat kontras dengan kata-kata kasar istrinya. Siska mulai membelai rambut Roni, namun jemarinya perlahan turun ke tengkuk, memainkan rambut halus di sana dengan cara yang provokatif. Wajah Roni tenggelam dalam dekapan itu, menghirup aroma kulit mulus Siska yang dewasa dan mengundang sesuatu yang bisa bikin urat-urat Roni menegang. Rasa sedih yang tadinya mendominasi perlahan tersapu oleh sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat Siska mulai membisikkan kata-kata penghiburan tepat di telinganya. Napas wanita itu terasa hangat dan memburu. Roni menengadah, matanya bertemu dengan tatapan Siska yang kini tak lagi menyimpan rasa iba, melainkan gairah yang jujur dan lapar. Di ruang tengah yang sunyi itu, Roni tidak lagi melihat seorang ibu tiri, melainkan seorang wanita yang mampu memulihkan harga dirinya yang hancur dengan cara yang paling terlarang, sekaligus paling ia inginkan saat ini. Sesekali Roni menatap wajah cantik Siska, dan Siska membalasnya dengan senyuman. Tangan Roni yang tadinya lemas, kini mulai merambat naik, mencengkeram pinggang Siska yang padat berisi, memulai sebuah tarian emosi yang akan mengubah segalanya malam itu. Suasana di ruang tengah terasa kian mencekam, bukan karena takut, melainkan karena ketegangan yang nyaris meledak. Suara hujan yang menghantam atap rumah menciptakan melodi yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Roni masih terbenam dalam dekapan Siska,
menghirup aroma tubuh wanita itu yang memenuhi rongga paru-parunya. Campuran antara wangi sabun mewah dan kehangatan kulit yang memabukkan. Siska tidak melepaskan pelukannya. Justru, ia mulai mengusap tengkuk Roni dengan gerakan yang perlahan berubah dari menenangkan menjadi menggoda. Jari jemarinya yang lentik menyisip di antara helai rambut Roni. Sesekali menariknya lembut, membuat napas Roni mulai tidak beraturan. "Lihat aku, Roni," bisik Siska. Suaranya serak, bergetar oleh keinginan yang selama ini terpendam di balik statusnya sebagai ibu tiri. Roni mendongak. Di bawah pendar lampu ruang tengah yang remang, ia melihat wajah cantik dan dewasa dari ibu tirinya itu. Siska menatap tajam ke wajah Roni. Tatapan lapar seorang wanita yang melihat laki-laki muda yang tampan. Tidak ada lagi rasa iba di sana. Yang ada hanyalah gairah murni seorang wanita yang merindukan sentuhan. Jarak di antara mereka terkikis. Roni bisa merasakan hembusan napas Siska yang panas di bibirnya. Kehancuran harga diri Roni akibat makian istrinya mendadak menemukan obatnya di sini. Ia ingin merasa diinginkan. Ia ingin merasa berkuasa. Roni menyambar bibir Siska dengan sentuhan yang kasar dan penuh tuntutan. Sebuah luapan emosi atas rasa sakit hatinya. Siska mengerang rendah, menyambut lidah Roni dengan keberanian yang mengejutkan. Tangannya merambat masuk ke balik kaos Roni, mencengkeram punggungnya dengan kuku-kukunya yang menekan kulit. Di atas sofa panjang yang empuk, batas-batas moral itu runtuh sepenuhnya. Satu persatu, pakaian mereka jatuh berserakan di lantai, seiring dengan suhu ruangan yang terasa kian memanas. Meski di luar badai berkecamuk, Roni menjelajahi setiap inci tubuh Siska yang matang dengan penuh rasa lapar. Sementara Siska memberikan respons yang semakin provokatif, membimbing tangan Roni untuk menyentuh tubuhnya, sehingga menambah gejolak dalam diri Siska. Malam itu, di rumah ayahnya sendiri, Roni menemukan pelarian yang paling terlarang. Setiap gerakan, setiap debaran jantung yang tertahan di kerongkongan menjadi bentuk balas dendam, sekaligus keinginan yang meledak-ledak. Mereka berdua terhanyut dalam pusaran gejolak yang tak terkendali dan realistis, menciptakan sebuah rahasia besar yang tersemat dalam keringat dan napas yang memburu di tengah kegelapan ruang tengah. Kesedihan Roni telah sepenuhnya terbakar, digantikan oleh suatu kesalahan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. 2 hari setelah malam yang membakar itu, rumah terasa seperti dimensi yang berbeda. Siska tidak lagi sekadar ibu tiri bagi Roni. Di balik pintu yang tertutup, ia menjadi sosok yang sangat perhatian, memberikan kelembutan yang selama bertahun-tahun tidak Roni dapatkan dari istrinya. Ada sentuhan-sentuhan kecil di dapur, tatapan mata yang lama saat berpapasan, dan percakapan bisu yang hanya dimengerti oleh kulit mereka. Rasa sedih Roni benar-benar terkubur oleh semangat baru yang berbahaya ini. Namun, fata morgana itu berhenti saat suara deru mobil ayah Roni memecah kesunyian sore di halaman depan. Roni membeku di ruang tengah, sementara Siska dengan ketenangan yang mengerikan segera merapikan tatanan rambut dan bajunya. Dalam hitungan detik, aura wanita yang penuh gairah itu menguap, digantikan oleh sosok istri teladan yang anggun. "Mas, sudah pulang?" Siska menyambut sang ayah di ambang pintu dengan senyum manis yang sempurna, bahkan mencium punggung tangan suaminya, seolah-olah ia adalah definisi kesetiaan. Roni berdiri di dekat tangga, jantungnya berdegup kencang saat ayahnya masuk dan menepuk bahunya dengan bangga. "Wah, anak ayah sudah di rumah. Maaf ya, ayah tinggal agak lama." Roni hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia melihat ayahnya duduk di sofa ruang tengah. Sofa yang sama tempat ia dan Siska melanggar batas suci 2 malam lalu. Siska datang membawakan teh untuk suaminya. Dan sesaat sebelum ia berbalik, matanya bertemu dengan mata Roni.
Ada kilatan rahasia di sana, sebuah senyum tipis yang sangat samar, yang seolah berkata bahwa semua yang terjadi adalah nyata, namun tak akan pernah diakui. Malam itu, saat mereka makan malam bertiga, suasana kembali seperti biasa. Ayahnya bercerita tentang pekerjaan. Siska menanggapi dengan lembut, dan Roni hanya tertunduk. Di balik meja makan, Roni menyadari satu hal yang pahit dan nyata. Ia telah menemukan pelarian, tapi ia juga telah membangun sebuah penjara rahasia yang akan menghantuinya. Setiap kali ia menatap wajah sang ayah, drama itu berakhir dalam diam, menyisakan bara tersembunyi yang tetap menyala di bawah topeng kehidupan yang tampak sempurna.